Dari tiga partai politik yang sama-sama punya basis massa yang sangat besar, masing-masing Golkar, PAN, dan Gerindra, nampaknya Partai Gerindra adalah partai politik yang sangat serius dan sangat siap untuk menampung karir politik Jokowi pasca ia dikeluarkan dari keanggotaannya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedatangan Ahmad Muzani, sang sekretaris jenderal Partai Gerindra, ke kediaman pribadi Jokowi di kota Solo mengindikasikan bahwa Gerindra akan berusaha merealisasikan harapannya agar Jokowi dapat melabuhkan karir politiknya ke dalam Partai Gerindra. Apakah Gerindra sukses untuk meminang Jokowi bergabung ke dalam partai ini? Ataukah Jokowi harus kita anggap sebagai ia yang tetap independen dan tidak bergeming ketika ada banyak pinangan yang ingin menarik Jokowi masuk dalam kekuatan-kekuatan partai politik yang jelas-jelas sudah bermaksud untuk meminang Jokowi bergabung ke dalam partai politik ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kedatangan Ahmad Muzani, sekretaris jenderal Partai Gerindra ke kediaman pribadi Jokowi di kota Solo, diselingi rintikan hujan yang cukup deras. Itu memperlihatkan bahwa Partai Gerindra telah siap untuk meminang Jokowi agar Jokowi melabuhkan karir politiknya bersama dengan Partai Gerindra. Kedatangan Ahmad Muzani tentu juga bukan karena ia datang dalam kapasitasnya sebagai perseorangan. Sangat diyakini bahwa Ahmad Muzani mewakili kepentingan Partai Gerindra, dan juga sangat diyakini bahwa kedatangan Ahmad Muzani mewakili kepentingan sang Ketua Umum Prabowo Subianto agar seluruh kekuatan Partai Gerindra diarahkan untuk meminang Jokowi pada akhirnya berlabuh ke dalam Partai Gerindra. Teman-teman, apakah kemungkinan-kemungkinan berlabuhnya Jokowi masuk menjadi anggota sebuah partai politik itu memperlihatkan kepada kita bahwa Jokowi memiliki magnet tersendiri dalam perpolitikan tanah air kita. Sekalipun Jokowi sudah tidak lagi menjadi pemimpin Indonesia setelah ia purna bakti sebagai presiden selama 2 periode, tetapi perhatian orang terhadap Jokowi, perhatian kekuatan-kekuatan politik di tanah air kita, itu tetap diarahkan pada Jokowi, mengingat pikiran-pikiran Jokowi dan sepak terjang politik Jokowi tetap menjadi perhatian, bahkan sesuatu yang dianggap menakutkan bagi kekuatan-kekuatan politik di tanah air kita. Setidaknya itulah yang terjadi dalam kontestasi Pilkada Indonesia tahun 2024. Peran Jokowi sangat terasa dan signifikan membuat Jawa Tengah dimenangkan oleh Partai Gerindra dan kekuatan yang mendukung Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Dan tidak main-main, kekalahan telak dialami oleh kekuatan partai politik dengan jagoannya Andika Perkasa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan di berbagai tempat kita melihat bagaimana peran seorang Jokowi
itu dianggap menentukan bagi keberlangsungan para pemimpin-pemimpin yang pada waktunya ia melakukan kunjungan untuk meminta nasihat, meminta kekuatan kepada Jokowi untuk beroleh peruntungan dan sukses dalam pilkada-pilkada yang dimasuki oleh mereka. Dan kebanyakan mereka-mereka yang datang mengunjungi Jokowi cukup sukses dan berhasil memenangkan kontestasi pilkada 2024. Itulah teman-teman yang kemudian dilihat oleh banyak orang, khususnya kekuatan politik di tanah air, bahwa Jokowi adalah seorang aktor politik yang dalam tanda kutip itu cukup berbahaya terkait dengan pengaruhnya dan karismanya yang bisa membuat masyarakat atau rakyat yang terhipnotis oleh kekuatan politik Jokowi tetap melihat Jokowi sebagai barometer dalam perpolitikan di tanah air kita. Nah, teman-teman, dari sekian pertimbangan kita ketika melihat bagaimana partai-partai politik berusaha meminang Jokowi, termasuk keseriusan yang sangat besar yang ditunjukkan oleh Partai Gerindra. Terakhir kunjungan Ahmad Muzani, sang sekjen Partai Gerindra, ke kediaman pribadi Jokowi di Kota Solo, itu memberikan indikasi dan sinyal bahwa Gerindra adalah partai yang paling serius untuk meminang Jokowi, melabuhkan karir politiknya pasca ia dikeluarkan oleh PDIP dari keanggotaannya ke dalam partai politik ini. Nah, teman-teman, namun izinkan saya untuk memberikan tesis yang sekali lagi saya cukup konsisten bahwa sebaiknya Jokowi tetap menjadi Jokowi yang sekarang. Jokowi tetap harus ditempatkan sebagai ia yang independen. Artinya, Jokowi harus ditempatkan sebagai ia yang berada di atas seluruh kekuatan politik yang ada di tanah air kita. Hanya dengan cara begitu, maka Jokowi tidak akan terkotak-kotak dalam kepentingan politik yang sektarian. Ia tetap harus kita tempatkan sebagai yang berada di semua kelompok, golongan, dan kepentingan. Dan dengan cara demikian, posisi Jokowi yang sangat menentukan pasca ia tidak lagi menjadi presiden, ia diposisikan sebagai seorang negarawan. Karena itu teman-teman, indikasi bahwa Jokowi memainkan politik kotor dengan cawe-cawe dan menggerakkan parcok rasanya tidak beroleh kekuatan argumentasi yang mumpuni. Saya punya argumen yang lain untuk mengatakan bahwa Jokowi justru adalah seorang aktor politik independen. Ia sekarang mandiri, sehingga pengaruhnya dan karisma politiknya itu tidak bisa lagi dibendung oleh siapapun dengan alibi atau argumentasi bahwa kalau Jokowi mengendorse pasangan-pasangan yang diidolakannya dalam sebuah pilkada tertentu, sekali lagi itu bukan sebuah bentuk Jokowi cawe-cawe atau merendahkan statusnya sebagai mantan presiden dengan memainkan politik dalam tanda kutip kotor. Justru Jokowi ingin memastikan bahwa politik itu adalah bagian dari concern seorang Jokowi. Sehingga kalau pada akhirnya Jokowi menerjemahkan concern politiknya dengan mengendorse pasangan-pasangan yang ia ingin majukan dalam sebuah pemilihan kepala daerah tertentu, maka itu adalah bagian dari politik Jokowi sebagai politik untuk kebaikan masyarakat dan bangsa dan negara. Dalam konteks ini teman-teman, mari kita tetap ingin melihat Jokowi seperti yang sekarang. Sekalipun ada banyak upaya partai-partai politik dan yang paling serius adalah Gerindra untuk meminang Jokowi melabuhkan karir politiknya ke dalam partai Gerindra. Tetapi sebaiknya Jokowi tetaplah Jokowi yang independen. Biarlah Jokowi menjadi Jokowi yang sekarang, yang membuat Jokowi menjadi milik semua orang dan ia bisa tetap mempengaruhi arah politik tanah air kita menjadi politik yang lebih baik dan lebih
untuk kemajuan bagi hidup bersama kita.